Memasuki bulan kelima pemerintahan Prabowo Gibran merasa nggak sih kalau komunikasi dan transparansi kebijakan dari sana masih belum lancar dan efektif. Hal ini terbukti juga di Jajak Pendapat Kompas 10 hingga 13 Februari 2025. Merespons hal ini, Istana berjanji akan memperbaiki. Jajak Pendapat Kompas dengan mewawancarai 529 responden di 38 provinsi mencatat sebanyak 68,8% atau lebih dari setengah responden belum tersosialisasikan dengan baik kebijakan atau aturan atau program baru dari pemerintah. Sementara hanya 30,9% responden yang merasa sudah tersosialisasikan dengan baik. Selain itu, Jajak Pendapat Kompas juga mencatat saran kepada pemerintah jika hendak mengeluarkan kebijakan atau aturan atau program, yaitu sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan, melakukan kajian mendalam berdasarkan data, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Terakhir, di Jajak Pendapat Kompas juga mencatat soal penyebab kebijakan atau aturan atau program menimbulkan polemik, yaitu tidak memihak rakyat kecil dan tidak melakukan kajian mendalam berdasarkan data, serta terburu-buru. Merespons hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Senin 3 Maret 2025 mengatakan menerima aspirasi publik yang meminta agar pemerintah memperbaiki sosialisasi kebijakan. Menurut dia, itu merupakan masukan yang akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah perbaikan. Namun Hasan juga menyebut jika sudah ada belasan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam 4 bulan terakhir. Menurut dia, sejumlah kebijakan itu bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan masyarakat pun bisa langsung menikmatinya. Contohnya, pemutihan utang petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan koperasi yang dilakukan sekitar 2 minggu setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Pemerintah juga menurunkan biaya haji serta harga tiket pesawat saat Natal dan Tahun Baru. Ada pula pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG yang dimulai pada 6 Januari 2025 dan cek kesehatan gratis pada bulan berikutnya. Selain itu, masih ada kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Terakhir, penurunan harga tiket untuk musim mudik Lebaran tahun 2025. Meski demikian, ia juga mengakui ada beberapa kebijakan yang menjadi kontroversi. Hal itu seperti distribusi LPG 3 kg serta efisiensi anggaran yang menuai kritik publik. Menanggapi kritik tersebut, pemerintah pun melakukan sejumlah penyesuaian tanpa mengubah kebijakan secara mendasar. Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Gabriel Lele, mengatakan aspirasi masyarakat yang terekam dalam Jajak Pendapat Kompas menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dibuat pemerintah bermasalah, baik dari segi transparansi, penyusunan, maupun substansi. Padahal lebih dari itu, penyusunan kebijakan juga perlu memperhatikan aspek partisipasi publik. Tanpa melibatkan masyarakat, kebijakan yang dibuat tidak bisa dijamin benar-benar bisa merefleksikan atau mengakomodasi kepentingan publik. Umumnya kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan publik pun akan menjadi polemik atau bahkan ditolak oleh masyarakat karena substansinya juga merepresentasikan kebutuhan mereka. Penolakan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pun telah terjadi dengan adanya demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Gabriel Lele, ada 2 kemungkinan yang bisa menyebabkan pemerintah membuat kebijakan dengan mengabaikan partisipasi publik. Pertama, pembuatan kebijakan dilakukan secara terburu-buru. Kemungkinan lain, pemerintah terlalu percaya diri karena memiliki dukungan politik yang kuat lantaran dipegang oleh koalisi besar. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Akankah pemerintah ke depan makin mendengar atau menerima aspirasi publik? Atau sebaliknya?